Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku gak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. 你在耳边悄唱，落下一句话，永远不忘平常。收藏你在梦里轻轻。 Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal gak senang? Gak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia gak bakal gak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau gak pernah peduli padaku. Tapi aku gak duga kau gak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah gak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda.
Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau gak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama gak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Gak apa-apa. Dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku gak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimanapun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku gak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Gak apa-apa, gak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang gak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, gak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu, aku juga gak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia?
Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi, Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku nggak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga nggak jauh, kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan 1 karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa, dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak? Kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja. Posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki Kak Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai. Akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke.
Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa, malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini. Sengaja belikan untuknya, kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya, Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. oke. Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen untukmu ke luar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? gak ada. Terima kasih, Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau nggak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku nggak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan.
Bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter! Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gue ulang tahun, jelas-jelas potong gue pernikahan. Wah! Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi! Kau mau kemana? Apa kau gak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri.
Kau sedang apa? Bertani. Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya, hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selamat tertukar. Semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam. Bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Loren. Langit kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku. Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle, bagaimanapun caranya, kau harus membawa pulang adik kandungmu. Nenek benar-benar gila memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh. Dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas. Kau, gadis kampungan itu! Kurangi merokok. Nggak baik untuk kesehatan. Logo ini, karya perancang kelas dunia, Yulen. Gak mungkin, gadis desa sepertinya mana sanggup pakai baju Master Yulen. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Setelah aku ke kota Tirta, membalas budi, dan menuntaskan dendam, aku akan kembali mencarimu. Siapa peduli bocah iblis sepertimu? Cepat pergi dan nikmati hidupmu. Ingat, sekali pergi, jangan kembali lagi. Aku pergi. Masuklah. Ini ikut denganmu. Hah? Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Hah? Aku naik mobil, dia naik motor. Tapi tiba bersamaan. Benar-benar didikan klub malam.
Sepertinya dia hanya berandalan wanita pembuat onar. Motor ini pasti pinjaman dari orang kaya demi pamer gengsi. Bagaimanapun hanya gadis desa. Takut keluarga Loren memandang rendah. Aku mengerti. Jangan bergerak! Kau, panggil kepala pengurus. Singkirkan karpet itu. Jangan sampai kaki berlumpurnya mengotori karpet buatan tangan. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Kau, Kiana Loren? Akhirnya bertemu, Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. Akhirnya bertemu, Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. 78. IQ di bawah 80, bahkan lebih hina dari binatang. Aku profesor, peneliti kecerdasan malah melahirkan anak terbelakang. Ibu! Jangan panggil aku ibu, anak bodoh sepertimu. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, ha? Untung aku buang anak terbelakang itu, memilih Kera IQ 150 sebagai putriku. Oh, ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Loren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak, juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek. Bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama gak berperasaan dan keji. Jangan salahkan aku bila bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik, meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Loren, apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini? Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu kau tertukar dengan Keira hanya karena nasibmu buruk. Keira sendiri mencari desainer papan atas, Master Yulen, untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin. Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu.
Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulane. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya? Segala milik keluarga Lauren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu, tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Tunggu Benaran sampai Master urusanku selesai. Yulane. Master Yulane yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulane. Tokoh sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulane, seseorang memberiku sebuah kalung, katanya itu rancanganmu. Kau bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja? Butuh orang lain memberikannya. Barusan nggak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin semuanya berlabel Master Yulane. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Lauren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu. Jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Berani cari perkara denganku? Cari mati ya? Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu. Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf adik, aku benar-benar nggak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulane. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar buat kau. Anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulane. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulane. Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan dengan Kiana. Aku peringatkan, Kira akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulane cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang. Ibu. Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Kak Kenzan, ku bantu kau berdiri tegak di kota Tirta. Anak kandung memang beda. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Ini hadiah dariku. Jangan diremehkan. Tabungan pribadiku total 200 juta. Hanya sisakan 20 juta untuk hidup. Sisanya dipakai beli kalung ini. Nanti kalau aku sudah berpenghasilan, akan kubelikan yang lebih baik. Tapi dibanding kalung 20.000 dari Keira, yang ini masih pantas dipakai. Bukan 20.000. Oh, bukan 20.000. Tapi 30.000. Lihat foto ini. Orang yang jongkok di pinggir jalan memilih kalung itu, kau bukan? Kenzan, apa kau gila? Kenapa memotretku diam-diam?
Oh, jadi kau mengaku? Aku enggak. Ibu, kalung ini benar-benar bukan dibeli di pinggir jalan. Aku hanya lewat, membantu anak kecil memilih. Bukan beli untuk Adi. Aku tahu. Kenzan, apa-apaan kau? Soal kalung hanya salah paham. Lagi pula, Kiana hanya gadis desa. Mampukah dia memancarkan pesona kalung asli? Benar. Gadis desa pencari nafkah di ladang. Memakai berlian pun seperti pecahan kaca. Sini, aku akan memakaikannya. Biar ibu bisa melihat siapa putri sejati yang sebenarnya. Kiana memang cantik alami. Apapun yang dia kenakan tampak indah. Kenzan, sudah cukup. Lagi pula, Keira juga dibesarkan bersama kita. Dia juga adik kandung kita. Kau permalukan dia begini, bukankah keterlaluan? Adikku hanya satu, Kiana. Keira itu pengganti palsu. Aku tak pernah mengakuinya. Kalau bukan IQ Kenzan 180, sudah lama ku buang seperti membuang Kiana dulu. Dulu karena aku sempat tidak tega. Aku membesarkan anak durhaka yang selalu menentangku. Nyonya besar, barusan ada seseorang mengantarkan surat dari pengacara. Bukankah katanya butuh 2 jam? Kenapa belum setengah jam sudah tiba? Ibu! Kiana, aku ibumu. Aku memerintahkanmu. Sekarang juga. Cepat, jelaskan semuanya pada Master Yulen. Yang gak paham keadaan, justru kau. Sekarang sudah jelas. Kau, Kiana, berapa kali harus kukatakan ini keluarga Loren, bukan klub malam, bukan tempatmu berulah. Berulah? Kau mau apa? Inilah yang disebut berulah. Dari tadi aku terlalu sopan pada kalian. Aduh, ibu. Lihatlah, ini cucu baik yang bersikeras ibu bawa pulang. Baru datang ke rumah ini sudah membuat kekacauan. Bersekongkol dengan orang luar memeras kakaknya 1 miliar. Ibu mau biarkan biang masalah ini tinggal di rumah kita. Bukankah kau selalu membela Keira jika dia tidak mampu bayar? Hari ini kau yang akan menanggungnya. Tapi, ibu, Keira juga cucumu. Kalau bersalah harus dihukum. Profesor macam apa kau ini kalau kau tidak bisa mendidik? Penjara kota Tirta yang akan mendidiknya. Ibu, aku nggak mau masuk penjara. Ibu. Baik, uang itu akan kubayar untuknya. Kiana, uang ini kubayarkan pada Master Yulen. Kau nggak berhak menyentuhnya. Kau mengerti? Uang segitu sudah kusumbangkan atas namanya. Astaga, kau benar-benar membuatku naik darah. Aku lelah. Temani aku naik ke atas untuk beristirahat. Ayo, Nenek. Ini baru permulaan. Ibu tersayang. Kiana, kenapa begitu kau kembali? Kau merebut semuanya dariku. Keluarga Lauren milikku. Jangan harap kau bisa ambil sedikit pun. Kiana, kemarilah. Sini, duduk di sampingku. Nenek, selamat pagi. Kau sudah kembali? Ayah. Kiana, selagi ayah dan ibumu ada, aku ingin segera menetapkan pernikahanmu dengan keluarga Raymond. Aku? Nenek,
Apa maksudmu? Yang seharusnya menikah dengan keluarga Raymond itu aku. Pernikahan keluarga Loren dan Raymond sejak awal memang milik Kiana. Hanya karena dulu tertukar, barulah jatuh ke tanganmu. Sekarang, Kiana sudah kembali. Pernikahan juga harus dikembalikan padanya. Tapi, adik sejak kecil tidak pernah belajar tata krama keluarga sebesar Raymond. Gimana jika adik... Tata krama bisa diajarkan. Apapun yang milik Kiana, tidak seorang pun boleh merebutnya. Ibu, pilih kasih juga ada batasnya. Gimana mungkin kalau Kera diminta untuk menyerahkan tunangannya pada orang lain? Lagi pula, keluarga Raymond terkaya di kota Tirta. Sedangkan Kiana dibesarkan oleh wanita klub malam, menikah dengan Vincent hanya akan mempermalukan keluarga Raymond. Kau bilang siapa? Vincent? Kiana, pertunangan keluarga Loren dan Raymond memang milikmu. Aku ingin kau dan Vincent segera menetapkan pernikahan. Apa pendapatmu? Baik. Besok langsung bertunangan. Ya. Kau... Pesta pertunangan Keira dan Vincent harus segera dilaksanakan. Diputuskan begitu saja. Bukan begitu. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sudah, jangan lihat. Kiana dengan motor bututnya sudah tertinggal jauh. Wah. Kiana, bukankah ini motor kelas dunia seharga 10 miliar? Ini memang punyamu? Wah. Bolehkah aku mencobanya? Ini buat kau saja. Ini motor 10 miliar diberikan begitu saja. Apa 10 miliar itu sangat banyak? Apa bekerja di klub malam semenguntungkan itu? Lain kali aku harus tanya, apa klub malam menerima pria? Ibu, Kiana tadi sengaja merusak riasanku dengan asap knalpot. Anak kurang ajar. Sekarang nenek nggak di sini. Akan kuajarkan padamu cara bersikap. Kau... Hei, jangan. Akan kutendang kau sampai mampus. Tenang dulu. Aku tahu sifatmu. Sejak kecil tak pernah mau dirugikan. Namun masyarakat menjunjung bakti sebagai kebajikan utama. Tak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan pada kita. Namun jika kau pukul ibu kandungmu, maka kabarnya akan viral. Aku tak ingin kau dicela publik. Aku gak peduli. Aku peduli. Aku tahu. Kau telah banyak menderita, tapi kini kau sudah kembali. Aku pasti akan melindungimu. Tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ibu, kalau ada masalah lampiaskan padaku. Jangan sentuh adikku. Baik. Dasar sampah tak berguna. Harusnya dulu ku cekik sampai mati. Agar sekarang tidak menentangku. Memang seharusnya kau bunuh aku dan mendekam di penjara seumur hidup. Dengan begitu, Kiana akan dibuang oleh... Omong kosong apa itu? Tamparan tadi, aku terima. Namun Kiana adalah satu-satunya adikku. Jangan pernah berpikir menyakitinya lagi seperti dulu. Kalau enggak, aku ingin lihat, apakah kau berani mempertaruhkan reputasimu sebagai profesor? Mengancamku. Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Akibat? Dulu kau mengurung aku dan adikku di ruang gelap, disetrum, dicambuk, bahkan dipaksa makan bangkai tikus. Semua akibat itu sudah kutanggung. Apalagi yang tak sanggup kuterima.
Kera, ayo kita pergi. Sampah? Ya memang sampah. Sudah coba aku yang tadi belum? Yang warna Selamat ya. Iya, terima kasih. Iya enak. Kiana, jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Pernikahan ini kau sendiri yang menolaknya. Nanti keluarga Raymond datang. Duduklah dengan baik, jangan buat masalah. Dengar nggak? Tak pernah kapok ya? Kau! Pokoknya, aku sudah peringatkan kau. Jika kau berani buat masalah, jangan salahkan aku. Di mana Vincent? Kenapa belum datang? Belum datang. Jangan-jangan Vincent berniat kabur dari pertunangan. Gak bisa. Aku harus suruh orang bawa dia kemari untuk bertunangan. Selamat siang, aku ibunya Stella. Mau mendaftarkan anakku masuk sekolah. Oh, baik, tunggu sebentar. Maaf Bu, akta nikah dan kartu keluarga Anda ini palsu. Apa Anda nggak salah? Semua sertifikat ini diurus sendiri sama suamiku. Mana mungkin ini palsu? Di sistem, gak ditemukan informasi tentang akta pernikahan dan kartu keluarga Anda. Di sini tertulis, pasangan Ardan Cahya itu Indira Ayu, sedangkan Stella putri mereka berdua. Sayang. Lihat, aku mengadopsi anak dari panti asuhan. Dengan adanya anak, ibuku nggak akan memaksamu minum obat lagi. Cepat, gendong dia. Ya. Kalau Ardan punya anak, keluarga Cahya baru bisa menerimaku. Anak ini menyelamatkan hubunganku sama Ardan. Aku akan kasih yang terbaik buatnya. Stella, kamu jangan menangis. Stella, anak manis. Alira, dia ini Indira, sekretarisku. Dia bisa jaga bayi. Bagaimana kita suruh dia? Nyonya, biar aku coba menggendongnya. Ini. Pelan-pelan ya. Jangan menangis anak manis. Sudah, coba lihat. Bu Indira, kau semudah ini sudah bisa jaga bayi. Aku juga sudah punya anak. Begitu dia menangis, begini caraku menenangkannya. Sayang sekali. Ayahnya nggak menyayangiku. Cuma mencintai cinta pertamanya. Aku sudah 10 tahun sama Ardan. Bagaimana bisa dia membohongiku? Aku mau tanya jelas di rumah. Hai Ardan, villa yang kau belikan buat Indira sudah selesai direnovasi. Kau nggak pergi lihat? Enggak. Belakangan Alira suka makan bakmi. Aku mau coba-coba resep. Kau ini benar-benar budak cintanya istrimu. Cuma aku nggak paham. Jelas-jelas kau mencintai Alira. Kenapa kau sebaliknya tanda tangan surat nikah sama Indira? Coba jawab jujur. Kau pasti nggak menganggapnya sebagai asistenmu kan? Alira bisa menikmati kasih sayang dan kebaikanku sesuka hatinya. Indira nggak suka merebutnya. Bahkan melahirkan anak perempuan lucu bagiku. Aku kasih dia kompensasi, memangnya salah. Selain itu, Indira hamil lagi. Kalian akan punya anak kedua. Kau nggak takut Alira tahu?
Kalian mau punya anak kedua? Kau nggak takut Alira tahu? Dia nggak akan tahu. Aku mencintai Alira. Aku menyukainya sejak SMA. Tapi aku nggak bisa menelantarkan Indira. Bau busuk nggak bisa disimpan lama. Suatu saat nanti, kalau Alira tahu selama ini kau menipunya, dia pasti akan putus hubungan denganmu. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Selama ini kukira kita saling memiliki satu sama lain. Ternyata sejak awal kau sudah mengkhianatiku. Ardan, kau menipuku. Kakek, aku mau pulang. Alira, akhirnya kau sadar juga. Kakek selama ini gak setuju kau sama Ardan itu. Sebaliknya, demi dia, kau membuang identitasmu sebagai putri keluarga kaya. Semuanya sudah berlalu. Baiklah, kakek suruh orang ke sana menjemputmu. Gak perlu. Aku masih ada urusan, Kek. Tutup akun juga perlu waktu. Dasar anak bodoh. Demi menolong Ardan, kau sampai kecelakaan dan gak bisa punya anak. Sekarang, kau sebaliknya membesarkan anak perempuan yang gak ada hubungan darah denganmu. Kalau memikirkan hal itu, hati kakek sakit sekali. Sebaiknya kau segera pulang. Kakek, seminggu lagi aku akan pulang. Seminggu lagi. Gak ada lagi Alira yang dicintai sama Ardan. Cuma ada Alira, putri keluarga kaya. Pelanggan yang terhormat, nomor yang Anda tuju. Kemana kau, Alira? Kau nggak akan telepon. Aku panik sekali kau nggak angkat teleponku. Aku pergi jalan-jalan. Maaf, ponselku dalam mode getar. Bodoh. Buat apa minta maaf? Aku terlalu khawatir. Sudah lapar kan? Coba lihat apa yang kumasak buatmu. Ayo. Duduk. Bagaimana? Ini semua kau yang masak? Tentu saja. Suamimu hebat kan? Stella pergi karya wisata. Sekarang dunia milik kita berdua. Ayo. Makan. Makan. Ardan. Ya? Ada yang mau kubicarakan denganmu. Tentang apa? Alira, di kantor ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kau makan dulu saja. Kau benar-benar harus ke kantor? Tentu saja. Aku pulang secepat mungkin. Ardan, ku beri satu kesempatan terakhir. Kalau kau masih juga bohong, aku gak akan memaafkanmu. Ardan, maafkan aku. Aku hamil lalu sakit flu dan demam. Kau sampai batal menemani istrimu. Aku yang gak bisa merawatmu.
Ardan, bicara masalah anak, aku rindu sama Stella. Aku mau ketemu sama dia. Baiklah, kita sama-sama cari Stella. Iya. Suka nggak? Ardan, kau baik sekali. Aku mencintaimu. Kita ini suami istri, lalu ada anak juga. Aku nggak bisa mencintaimu. Tapi cincin ini harus dilepas di depan Alira ya. Ardan, aku tahu. Bu Alira itu cinta pertamamu. Kau begitu mencintainya. Gak masalah, aku gak akan kasih tahu tentang hubungan kita. Bagaimana mungkin sekarang musim satu suami dua istri? Ardan, kau benar-benar kotor. Sayang, aku harus pergi dinas beberapa hari. Begitu aku pulang, aku akan kasih kau kejutan. Begitu kau pulang, aku juga akan kasih kejutan besar. Bu Indira, bukannya ini restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan itu? Kalian makan di sana? Stella mau makan di sana, yang penting dia senang. Sayang, aku pergi dinas sama Bu Indira. Pas sekali melewati kota Stella Karya Wisata. Lalu ku ajak Stella pergi makan di restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan. Begitu ya? Iya. Pemandangannya indah sekali. Lain kali kita bertiga kesana sama-sama ya. Gak ada kata lain kali. Sayang, barusan kulihat kau menekan tanda suka pada foto Bu Indira. Kau jangan salah paham. Tujuanku cuma mengajak Stella pergi makan. Maaf Bu Alira, aku seharusnya nggak mengunggah foto. Ibu, jangan salahkan Bibi Indira. Aku yang mau makan di sana. Aku juga yang minta dia mengunggah. Ternyata Stella sudah tahu semuanya. 6 tahun. Selama 6 tahun. Mereka semua sudah membodohiku. Kalian kira sandiwara kalian bagus? Ardan, kalian sekeluarga sungguh sangat menjijikan. Sayang? 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 Sayang, 3 hari lagi, hari ulang tahun pernikahan kita. Nanti, aku akan kasih kejutan untukmu. Ada kejutan apa lagi? Kurasa kejutanmu sudah cukup. Waktu itu, keluarga Cahya banyak utang. Semua orang menghindar dan menjauhiku. Cuma kau yang selalu ada di sisiku. Sayang, aku mencintaimu. Kejutan buatmu gak akan pernah cukup.
Ternyata dia masih ingat. Aku selalu ada di titik terendah hidupnya. Ponselku habis baterai. Sudah dulu ya. Pelan-pelan. Alira, kenapa kau diam-diam pergi ke acara jamuan sosial itu? Kau mana bisa mengalahkan mereka dalam hal minum? Aku baik-baik saja. Dengan adanya proyek ini, perusahaan bisa keluar dari krisis. Kau ini bodoh. Aku memang sedikit bodoh. Jadi, Ardan, kau nggak boleh membohongiku. Kalau kau membohongiku, aku akan meninggalkanmu. Aku akan menghilang dari kehidupanmu. Bodoh. Aku selamanya gak akan pernah membohongimu. Aku selamanya cuma akan mencintaimu seorang. Sudah menyala, ayo buat permohonan. Aku berharap Ardan hidup dalam damai. Kami bisa bersama sampai tua. Ardan? Ada masalah darurat di kantor. Aku harus ke kantor. Maafkan aku. It's fate. It must be fate. It must be fake. Ardan? 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 Makan malam romantis yang direncanakan suamiku. Ternyata sudah ada tanda sejak awal. Kukira aku akan menghabiskan masa tuaku dengan Ardan. Ternyata manusia bisa berubah kapanpun. Hati pun bisa terbagi menjadi dua. Sewaktu masih bersamaku, sudah ada wanita lain di hati Ardan. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Ardan, aku udah gak menginginkanmu lagi. Kenapa aku merasa nggak tenang? Apa jangan-jangan Alira tahu sesuatu? Nggak bisa. Aku harus menemuinya. Ardan? Ardan, sudah malam, kau mau kemana? Alira di rumah sendirian. Aku khawatir. Aku merasakan terjadi sesuatu. Ardan, tenang saja. Aku nggak berbuat apa-apa. Bu Alira pasti nggak akan tahu. Tapi kalau kau memang khawatir, biar aku belikan tiket pesawat. Ibu, jangan belikan ayah tiket pesawat. Kita susah payah bisa berkumpul sama-sama. Ayah, bukannya ayah bilang mau kasih Bu Alira kejutan. Kalau pulang sekarang namanya bukan kejutan. Ardan,
sekarang nggak ada tiket untuk pulang ke ibu kota. Sudahlah. Aku pulang di hari ulang tahun pernikahan saja. Stella benar. Kalau sekarang pulang, namanya bukan kejutan. Asik, syukurlah, syukurlah. Ibu, ayo kita berdua main lagi. Ayo. Pelan-pelan. Alira, aku sungguh merindukanmu. Kita harus bersama selamanya. Sayang, aku pulang. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Akta pernikahannya saja palsu. Apa itu ulang tahun pernikahan? Suka nggak? Ardan, setelah hari ini, aku nggak mau sandiwara lagi denganmu. Sayang, cepat ganti baju. Akan kukasih lihat kejutannya. Baiklah. Ini semua adalah kejutan darimu? Iya. Aku menulis 99 surat cinta baru untukmu. Kamu satu-satunya orang yang kucintai. Aku mau membangun sebuah museum untuk mengenang kisah cinta kita. Satu sekolah juga tahu Ardan mencintai Alira. Demi mengejar Alira, dia sering kehujanan dan menggambar dia diam-diam. Namanya juga cinta sejati, pasti akan bersama selamanya. Iya. Hari ini, aku mau kasih surat cinta yang ke-100. Alira, kau yang pertama dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Cium, 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 cium. Kenapa kalian kesini? Pak Ardan, ini hari ulang tahun pernikahan kalian. Kenapa anak kalian gak diajak? Stella ingin datang, makanya aku menjemputnya dari karya wisata. Ayah, Ibu, selamat ulang tahun pernikahan ke-7. Aku sayang sama kalian. Ibu, aku sudah menyiapkan hadiah. Stella, anak yang kubesarkan selama ini, mau menyenangkanku dengan barang gratisan. Maaf Bu Alira, aku nggak tahu yang dikasih Stella itu barang asli. Aku berikan padamu. Maaf, aku nggak enak badan. Alira. Ayah, apa ini?
Alira, kenapa kau menangis? Bagaimanapun, besok aku akan pergi dari sini. Kau nggak cari Ibu Alira? Setauku dia menangis begitu sedih. Gak usah pedulikan dia. Kau bagaimana? Perutmu masih sakit? Ini semua salahmu. Semalaman, kau yang memintaku berkali-kali. Dokter kan sudah bilang, ini bulan-bulan awal kehamilan, harus hati-hati. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Menyembahmu. Itu bukannya gelang milik Stella. Kenapa ada di sini? Mulai sekarang, didik anak itu baik-baik. Aku cari Alira dulu. Satu lagi. Kejadian malam ini, jangan sampai terulang lagi. Baiklah. Bu Alira itu ibunya Stella. Stella harus menghormatinya. Alira, Stella masih kecil. Kau jangan marah sama dia. Aku nggak marah. Aku lelah. Kalau kau lelah, setelah acara malam ini, kita jangan pulang. Kita ke hotel. Aku punya kejutan lainnya untukmu. Bagaimana? Ardan, aku lelah. Kau paham apa enggak? Lepasin aku. Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu. Aku menggendongmu. Lihat sana. Ardan, aku lelah. Baru beberapa langkah, kau sudah lelah lagi. Aku nggak peduli. Aku nggak mau jalan lagi. Baiklah, biar ku gendong. 겁없이 나를 불러준 사랑 몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 Mau naik? 우습게 질투도 했던 평범한 Bu Alira, ini bingkai berlian yang dirancang Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka foto ini. Foto pengantin ini bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan serasi. Sudah ditakdirkan bersama. Bingkainya bagus sekali. Begitu banyak berliannya. Ardan sungguh memanjakan istrinya. Wah, indah sekali. Stella! Ardan, Alira! Stella terluka. Stella, ada apa ini? Hah? Sakit sekali. Kena bagian mana? Sudahlah, gak apa-apa. Ardan, aku nggak mau mencintaimu lagi. Ardan, ini salahku gak menjaga Stella. Aku yang membuat Bu Alira terluka. Pukul dan marahi aku. Cukup. Kau kira aku tega berbuat begitu? Kau sedang mengandung. Iya, lebih baik aku saja yang terluka.
Dengan begitu, kau nggak akan sedih lagi. Bodoh. Kau tahu dari mana aku nggak akan sedih. Pulang dan istirahatlah. Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana? Nggak akan. Alira bukan orang yang seperti itu. Ternyata aku yang berprasangka buruk. Aku yang menyakiti Bu Alira. Dan sudah sepantasnya aku menerima hukuman. Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua. Aku takut. Benar-benar takut. Kau tenang saja. Aku nggak akan membiarkanmu disakiti. Sayang, kau baik. Kau panggil aku apa? Coba panggil. Sekali lagi. Sayang. Mulutmu memang manis. Pulanglah. Alira, kau sudah siuman. Sayang, apa ada bagian yang terasa nggak enak? Semuanya sakit. Aku mau menuntut perbuatan Indira. Alira, apa maksudmu? Indira nggak akan menyakitimu. Ardan, kau tahu nggak? Aku hampir mati. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kenapa sewaktu bingkai foto itu terjatuh ke arah Stella, yang kau lindungi bukan aku? Tadi terlalu mengagetkan. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku nggak bohong. Ardan, apa kau percaya sama ucapanmu? Bukan, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku tahu aku bersalah. Ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Bagaimana? Alira, kenapa kau diam saja? Percaya pada aku kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa berubah menjadi seperti ini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang sama Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan jadi sedih sekali. Aku nggak mau mendengar ucapanmu. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kau harus memilih satu di antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Baiklah kalau begitu. Sekarang lapor polisi. Buat tuntutan untuk Indira. Sudah kubilang dia enggak. Maksudku, Alira, selain itu, kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella... Nggak bisa kan? Kalau begitu enyah dari sini. Alira. Alira, kau kenapa? Ardan, kau menjijikkan. Pergi dari sini. Alira, dengarkan aku dulu. Pergi! Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil. Aku pulang dulu dan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Pak Ardan, Bu Alira baik-baik saja kan?
Bu Indira sudah keterlaluan. Entah sengaja atau enggak, Bu Alira sekarang terluka. Pak Ardan, Anda harus menghukumnya. Indira penyelamatku. Sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Masuklah. Nona Alira, kau mencariku? Dokter, aku merasa lambungku sakit. Sungguh nggak nyaman. Apa aku sakit? Barusan hasil pemeriksaan keluar. Nona Alira, kau hamil. Kandunganmu sudah 6 minggu. Semuanya dalam kondisi normal. Waktu itu, saat Ardan kecelakaan, aku mendorongnya dan mengakibatkan diriku luka. Dokter bilang seumur hidup aku akan kesusahan dalam mengandung. Anakku, kau hadiah terbaik dalam hidupku. Besok aku akan pergi dari sini, pulang ke rumah keluarga Ayu. Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini. Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Apa? Kau menyakitiku, lepaskan! Kasih tahu di mana Indira, aku lepaskan. Alira, kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga nggak tahu bisa sampai separah ini. Kau jangan perhitungan sama dia. Kau tengah malam ke sini, cuma untuk mencurigaiku. Ardan, jangan menuduhku suruh orang sekap Indira. Sekalipun aku menghadapinya, sudah sepantasnya dia menerima itu. Alira, kau masih marah karena kejadian bingkai itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira, akan kusuruh dia menyembah dan minta maaf. Bagaimana? Ardan, kau sudah gila ya? Sudah kubilang aku nggak tahu apa-apa. Indira nggak pernah bermasalah. Selain Alira, nggak ada orang lain lagi. Alira, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan, kau juga membuatku kecewa. Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang untuk menyakitiku. Jangan takut. Aku akan menuntut keadilan bagimu. Iya. Ini orang suruhan Alira. Benar, Pak Ardan. Kalau kami nggak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Baiklah. Siksa dia sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Baik. Ardan, Indira bohong. Jangan pukul aku. Aku sedang mengandung. Kandunganmu sudah 6 minggu. Kondisinya sangat sehat. Jangan. Jangan. Ardan, jangan sakiti anak kita. Anakku, kau hadiah terindah yang pernah ibu dapatkan. Sudahlah. Pak Ardan, dia berdarah. Ardan,
Aku rasa sudah cukup. Kita tahu dia orang suruhan Bu Alira. Aku nggak mau ada masalah di antara kalian karena aku. Dia hampir membunuhmu dan membuat anak kita keguguran. Masa bisa dibiarkan begitu saja? Lanjutkan. Jangan, 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 jangan. Arden, ayo kita pulang. Aku lapar. Kau yang lapar atau anak kita yang lapar? Menyebalkan. Ayo. Iya. Alira, kau pendarahan begitu banyak, pasti sakit sekali. Lebih baik kau mati. Ardan! Ardan! Kau sudah membunuh anak kita. Aku gak akan memaafkanmu.